Liga Champions resmi tambah kontestan dan pakai format baru mulai musim 2024-2025. Pada sepak bola Eropa, UEFA resmi mengumumkan perubahan format dan penambahan jumlah kontestan dari ajang Liga Champions mulai musim 2024-2025 mendatang. Dengan adanya perubahan ini, maka jumlah kontestan babak penyisihan grup Liga Champions mulai musim 2024-2025 akan bertambah dari 32 menjadi 36 tim. Dalam format baru ini, masing-masing tim akan memainkan 8 pertandingan dalam 10 matchday di babak penyisihan grup. Elkan Bagot juara bareng Ipswich Town U23. Kabar bahagia datang dari Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia itu mengantarkan Ipswich Town U23 juara PDL SOT 2021-2022. Ipswich Town U23 menjadi juara PDL SOT setelah memecahkan klasemen akhir. Elkan Bagot dan kawan-kawan meraih 51 poin dari total 24 pertandingan dengan rincian 16 kemenangan, 3 imbang dan 5 kali kalah. Tuchel ribut dengan Marcos Alonso. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengakui sempat berselisih dengan pemainnya yakni Marcos Alonso. Insiden tersebut terjadi di tengah pertandingan kandang Chelsea melawan Wolverhampton pada akhir pekan yang lalu. Cekcoknya dimulai dan diakhiri di babak yang pertama. Itu tidak berlanjut di paruh pertandingan dan semuanya sudah diselesaikan. Perdebatan memang bisa terjadi, kata Tuchel dikutip dari The Athletic. Zidane akan saksikan langsung final Liga Champions di Prancis. Mantan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane akan menghadiri final Liga Champions di Stade de France pada tanggal 29 Mei mendatang. Kehadiran Zidane di Stade de France nanti bakal meningkatkan spekulasi tentang kembalinya ia ke kursi kepelatihan. Belakangan Zidane dikaitkan dengan jabatan sebagai pelatih PSG, namun bisa jadi ia hanya ingin memberikan dukungan kepada para pemain yang telah bekerja sama dengannya pada masa yang lalu. Lionel Messi bersama Leandro Paredes berlibur di Arab Saudi. Dua bintang PSG yakni Lionel Messi dan juga Leandro Paredes dilaporkan tengah menjalani liburan singkat di negara Timur Tengah Arab Saudi untuk beberapa hari ke depan. Dua pesepak bola asal Argentina itu memanfaatkan beberapa hari libur yang diberikan kepada seluruh skuad dari PSG. Dikutip dari Football Espanya, Messi yang memposting gambar dirinya menikmati matahari terbenam di atas kapal di Laut Merah, ditemani oleh Dewan Pariwisata milik Arab Saudi. Ronaldo dan Messi tersingkir dari persaingan gelar Ballon d'Or. Perebutan titel Ballon d'Or 2022 adalah hal yang paling seru selama bertahun-tahun. Sebelumnya Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo telah melakukan semacam duopoli atas panggung bola emas tersebut. Kedua rival itu total sudah memenangkan 12 dari 13 edisi penghargaan terakhir, tetapi keduanya tidak akan menjadi bagian dari perebutan Ballon d'Or pada tahun ini. Keduanya gagal bersinar di klub barunya masing-masing. Walau membawa PSG juara, statistik Messi sangatlah menyedihkan di Liga, dan itu berbanding terbalik dengan Cristiano Ronaldo. Walau CR7 punya catatan statistik yang cukup bagus, namun ia gagal meraih satupun trofi untuk Setan Merah. Jamie Carragher, Haaland bukan jaminan kesuksesan buat Manchester City. Jamie Carragher menilai kedatangan Erling Haaland ke Manchester City jadi kabar baik buat Liga Premier Inggris. Jamie Carragher penasaran bagaimana Erling Haaland akan beradaptasi di Manchester City. Tetapi dia juga menilai Haaland bukan jaminan City akan meraih kesuksesan yang besar. Dia akan mencetakkan gol, untuk itulah dia direkrut. Tentu saja dia akan mencetakkan gol. Tetapi itu tidak menjamin bahwa Manchester City akan memenangi segalanya, dan mereka harus mengintegrasikannya ke dalam tim. Dan itu berarti City akan kehilangan pemain kreatif yang membantu mereka menjaga bola, lanjut legenda Liverpool tersebut. Manchester United gagal ke Liga Champions, gaji pemain dipotong. Manchester United tidak berdaya di ajang Liga Inggris musim ini. Terlempar dari persaingan gelar, Setan Merah juga akhirnya gagal menembus 4 besar untuk berlaga di Liga Champions pada musim mendatang. Dilansir dari Daily Mail, para pemain Manchester United belum selesai apesnya. Dipastikan kini para penggawa Setan Merah
akan dipotong gajinya sebesar 25% karena mereka gagal ke ajang Liga Champions. Sebabnya Manchester United tidak akan mendapatkan jatah cuan tampil di ajang Liga Champions. Selain itu, beberapa sponsor juga tidak akan membayar lebih karena Setan Merah tidak berlaga di pentas tertinggi kompetisi Eropa tersebut. Tuchel diminta tak ulangi kesalahan yang sama saat menghadapi Liverpool. Tinggal 5 hari lagi sebelum Chelsea bertemu dengan Liverpool di ajang final Piala FA. Sorotan mengarah kepada Thomas Tuchel. Ia diharapkan menghindari mengulangi kesalahan yang membuat The Blues kalah di Wembley pada tahun yang lalu. Kini Tuchel punya peluang untuk balas dendam di Piala FA pada akhir pekan ini saat menghadapi Liverpool di partai final. Tuchel harus menghindari kesalahan yang sama dan menyusun taktik saat melawan Liverpool. Paling tidak Chelsea bisa mengangkat 1 trofi setelah kekalahan di ajang Liga Champions dan juga Piala Liga setelah tak juga punya peluang di ajang Liga Inggris pada musim ini. Jurgen Klopp puji mentalitas pemain Liverpool usai kalahkan Aston Villa. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp memuji kualitas, mentalitas, dan karakter timnya saat mereka mengalahkan Aston Villa 2-1 dalam pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris. Gol dari Matip dan juga Sadio Mane membuat Liverpool meraih 3 poin dan kembali menjaga menyamai poin dari Manchester City yang kini duduk di puncak klasemen sementara. Klopp menambahkan mentalitas, kualitas, dan karakter yang dimiliki oleh tim saat ini membuat Liverpool berada di posisi yang terbaik. Fabinho cedera, Klopp tunggu pemeriksaan medis secara lengkap. Gelandang Liverpool yakni Fabinho hanya bermain sebanyak 30 menit saja ketika Liverpool mengalahkan Aston Villa 2-1. Fabinho ditarik keluar karena masalah cedera otot. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengatakan sedang menunggu hasil dari pemeriksaan medis lebih lanjut agar mengetahui sejauh mana cedera yang dialami oleh Fabinho. Sejauh ini Fabinho menunjukkan tanda-tanda positif. Klopp mengklaim bahwa Fabinho tampak baik-baik saja sehingga memberikan ketenangan kepada dirinya. Barcelona atasi Celta Vigo. Barcelona meraih kemenangan saat menjamu Celta Vigo dalam lanjutan La Liga Spanyol. Barcelona menang 3-1 berkat gol dari Aubameyang dan juga Memphis Depay. Berkat kemenangan ini, Barcelona nyaman di peringkat kedua klasemen sementara La Liga Spanyol dengan koleksi 72 poin dari total 36 laga. Dan mereka unggul 7 poin atas Sevilla yang baru saja memainkan 35 laga. Ronald Araujo tumbang saat Barcelona kalahkan Celta Vigo. Pemain Barcelona yakni Ronald Araujo kolaps di lapangan ketika Blaugrana menang 3-1 atas Celta Vigo. Hal itu terjadi setelah ia berbenturan dengan rekan timnya yakni Gavi. Araujo bangkit setelah insiden tersebut. Ia berlari menuju area posnya sebelum ambruk ke tanah. Rekannya langsung meminta medis cepat masuk ke dalam lapangan setelah melihat Araujo kolaps. Barcelona mengonfirmasi bahwa pemain Uruguay tersebut menderita gegar otak. Namun tak lama kemudian ia sadar dan bisa merespon. Manchester City gelontorkan 5,36 triliun rupiah untuk Erling Haaland. Langkah Manchester City untuk mendaratkan Erling Braut Haaland ke Etihad Stadium membutuhkan ongkos yang mahal. Kabarnya Manchester City harus mengeluarkan biaya yang menyentuh 350 juta euro atau sekitar 5,36 triliun rupiah untuk penyerang muda sensasional tersebut. Deretan biaya fantastis tersebut, yakni sekitar 75 juta euro untuk klausul pelepasan, ditambah 10 juta euro lainnya terkait hal-hal yang lain. Sedangkan sisanya 265 juta euro lainnya adalah biaya untuk bonus gaji Haaland, komisi 30 juta euro untuk ayah Haaland, dan 50 juta euro untuk sang agensi. Rudiger akan gabung dengan Real Madrid dan dikontrak selama 4 tahun. Anthony Rudiger dipastikan akan meninggalkan Chelsea di akhir musim. The Athletic melaporkan bahwa pesepak bola berusia 29 tahun itu telah menuntaskan tes medis dan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Santiago Bernabeu. Di Real Madrid, Rudiger diyakini akan mendapatkan gaji sebesar 9 hingga 10 juta euro. Disebutkan bola Rudiger dipagari dengan klausul pelepasan yang mencapai 400 juta euro atau sekitar 6,1 triliun rupiah.
Pengumuman perekrutan Rudiger dipercaya akan dilakukan setelah Real Madrid melakoni laga final di Liga Champions melawan Liverpool pada akhir Mei mendatang. Dapatkan diskon, Aston Villa resmi permanenkan Philippe Coutinho. Coutinho telah dipinjamkan ke klub Liga Inggris sejak jendela bursa transfer Januari kemarin, dan Aston Villa ingin mempertahankan pesepak bola asal Brasil tersebut. Diberitakan Football Espanya, playmaker berusia 29 tahun tersebut bisa bertahan di Stadion Villa Park dengan status permanen. Villa memiliki opsi pembelian tidak wajib yang dimasukkan dalam kesepakatan seharga 40 juta euro. Tetapi Barcelona kini bersedia menurunkan harganya menjadi 20 juta euro saja. Pelatih baru Manchester United bidik bek Bundesliga Jerman. Dilansir dari laman Sportkieda, Ten Hag menargetkan bek kiri Stuttgart yakni Borna Sosa sebagai target utamanya pada musim panas mendatang. Pertahanan Manchester United tengah disorot karena kinerja bek pada musim ini. Buruknya pertahanan diharapkan membuat Ten Hag memprioritaskan mendatangkan beberapa bek pada bursa transfer musim panas ini. Dan posisi bek kiri dipandang sebagai area yang perlu ditingkatkan oleh Manchester United. Borna Sosa dianggap sebagai pemain potensial untuk Liga Inggris pada musim mendatang. Pemain asal Kroasia ini memiliki penampilan yang mengesankan dengan mencetakkan 1 gol dan 8 assist dari total 27 penampilan di Bundesliga Jerman pada musim ini. Kontrak sang bek sendiri akan habis pada tahun 2025 mendatang, dan laporan menyebut bahwa Sosa bisa dihargai seharga 25 juta euro saja. Sering blunder dan dibully, Harry Maguire justru diminati oleh Chelsea. Chelsea diklaim akan membeli bek Manchester United yakni Harry Maguire. Klaim tersebut diungkapkan oleh presenter sepak bola Inggris yakni Richard Kay, yang mengatakan pemilik baru Chelsea ingin merekrut Harry Maguire dan sejumlah pemain andalan timnas Inggris sebelum musim mendatang. Chelsea disebut bakal segera ditinggalkan oleh Antonio Rudiger dan juga Andreas Christensen pada musim panas ini. Dan menurut Kay, hal tersebut memaksa The Blues harus mencari sosok yang baru di tubuh skuad utama. Dan pemilik baru Chelsea dikabarkan ingin merombak tim dengan mendatangkan beberapa pemain tenar di Inggris. Nama-nama seperti Harry Kane, Declan Rice hingga Harry Maguire muncul ke permukaan. Dan kabar Chelsea tertarik membeli Harry Maguire cukuplah mengejutkan. Pasalnya kapten Manchester United itu mendapatkan banyak kritikan musim ini karena sering melakukan blunder. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.